Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, puluhan petugas KPPS di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara terpaksa mendapatkan penanganan medis akibat kelelahan. 5 petugas KPPS bahkan dirujuk ke rumah sakit. Sebanyak 78 petugas KPPS di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara terpaksa mendapatkan penanganan medis akibat kelelahan. 5 petugas diantaranya bahkan dirujuk ke rumah sakit dan puskesmas untuk menjalani rawat inap. Proses pemungutan dan penghitungan suara pemilu yang berlangsung cukup lama berdampak pada kondisi kesehatan para petugas KPPS yang menurun. Para petugas maksud kami mayoritas mengalami pusing dan sakit kepala akibat aktivitas yang berlebihan serta kurangnya istirahat. Untuk mengantisipasi jatuhnya korban, pihak puskesmas mendatangi langsung para petugas KPPS di setiap TPS untuk memeriksa kondisi tubuh petugas. Hingga Kamis sore, kondisi kesehatan sejumlah petugas KPPS telah membaik. Namun, jumlah pasien diprediksi terus bertambah mengingat proses penghitungan suara masih berlanjut. Petugas pemilihan umum masih mendata terkait jumlah keseluruhan anggota KPPS yang meninggal dunia dalam menjalankan tugas sebagai petugas penyelenggara pemilu 2024. Meski jumlah petugas yang meninggal dunia tidak sebanyak pemilu 2019, namun berdasarkan aturan yang ditetapkan, anggota KPPS yang meninggal dunia saat bertugas berhak menerima dana santunan sebesar Rp46 juta di luar honor sebagai petugas penyelenggara pemilu. Dan kalau kita bicara tentang badan ad hoc yang wafat, khususnya KPPS, ya, itu kita harus bedakan. Yang pertama pra pemungutan, sebelum pemungutan, terus yang kedua hari H, hari pemungutan suara, yang ketiga pasca pemungutan suara. Nah, nanti datanya itu akan dirilis oleh KPU. Itu memungkinkan untuk perubahan undang-undang? Kami sudah merancang 2 panel penghitungan suara di TPS. Ada panel A untuk pemilu presiden, wakil presiden, dan pemilu DPD. Ada panel B untuk pemilu anggota DPR dan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Dan ini bergerak melaksanakan penghitungannya secara simultan. Petugas yang wafat gitu kan nanti ada santunan Santunan akan disiapkan berdasarkan putusan Menteri Keuangan. Pemirsa, tak ada alasan untuk tidak menyuarakan hak pilih dalam pemilu. Seperti di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, seorang lansia penderita stroke bersikeras ingin memberikan suaranya dalam pemilu kali ini. Alhasil petugas kepolisian harus menggotongnya dari rumah hingga ke bilik suara. Dengan digotong personil Satuan Sabara Polresta Palangkaraya, Rameli Munik akhirnya dapat menggunakan hak pilihnya di pemilu 2024. Setelah menempuh perjalanan sejauh 1 km menggunakan mobil, lansia berusia 60 tahun ini pun sampai di TPS 08, Jalan Anggrek RT 04 RW 01 Kelurahan Kereng Bangkira, Palangkaraya. Meski menderita stroke dan memiliki keterbatasan dalam bergerak, hal ini tidak menyurutkan semangatnya untuk mencoblos di bilik suara. Setelah keinginannya mencoblos di TPS terkabulkan, lansia ini kemudian kembali dibantu petugas pulang menuju kediamannya. Meski terendam banjir 50 cm, pencoblosan tetap berlangsung di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat menggunakan rumah warga. Tempat pemungutan suara yang semula telah disiapkan terendam banjir. Sebuah rumah warga yang berada di sebelah tempat pemungutan suara atau TPS ini terpaksa digunakan untuk pencoblosan di Jalan Dharma Wanita Cengkareng, Jakarta Barat. Pasalnya tempat pemungutan suara yang telah disiapkan terendam banjir setinggi 50 cm. Bahkan ada 2 lokasi TPS yang terendam banjir, yakni TPS 03 dan TPS 04. Ketua RT sempat mengatakan agar pesta demokrasi bisa tetap berjalan, para panitia kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS terpaksa meminjam rumah warga untuk dijadikan tempat pemungutan suara. Karena kondisi yang tidak memungkinkan dan melihat kenyataannya, ini alam telah memanggil dengan kondisi air yang sangat tinggi dan makin naik.
Jadi ada 2 TPS, TPS 03 dan TPS 04. Yang sementara kami jadikan satu. Apabila ini sudah surut, mungkin kembali seperti semula kondisinya. Tapi kalau misalnya kondisi masih begini, mau nggak mau kita sampai akhir. Banjir di wilayah Cakung, Jakarta Timur Rabu pagi juga mengganggu pemungutan suara di sejumlah TPS. 2 TPS yaitu TPS 158 dan TPS 160 terpaksa dipindah ke rumah warga lantaran ketinggian banjir mencapai 75 cm. TPS darurat juga baru bisa dibuka pukul 8.30 atau 1,5 jam dari jadwal seharusnya. Sementara itu di Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat sebanyak 9 TPS menggelar pemungutan suara meski terkepung banjir setinggi 60 cm. Petugas KPPS membawa bilik dan kotak suara dengan ditutup plastik saat membawa ke dalam TPS. Meski banyak kendala saat persiapan pembukaan TPS, pemungutan suara tetap berjalan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 12 tempat pemungutan suara atau TPS di Kelurahan Sunterjaya, Jakarta Utara harus menyelenggarakan pemilihan ulang akibat banjir. Hujan deras yang mengguyur Jakarta pada hari pencoblosan pemilu 2024 menyebabkan seluruh logistik pemilu di RW 08 Sunterjaya rusak imbas rembesan air di gudang. 12 tempat pemungutan suara di Sunterjaya, Jakarta Utara terpaksa harus melaksanakan pencoblosan ulang pemilu 2024. Hujan deras yang mengguyur Jakarta tepat di hari pencoblosan menyebabkan seluruh logistik pemilu di RW 08 Sunterjaya rusak, imbas rembesan air di gudang. Seluruh logistik pemilu yang rusak akibat terendam banjir kembali ditarik dan diamankan oleh Komisi Pemilihan Umum Jakarta Utara. Sekitar 3.500 warga terpaksa harus menunda hak pilih mereka. Ketua RW 08, Roy Andrian, mengatakan kejadian tersebut di luar petugas KPPS. Seluruh persiapan dilakukan secara matang, namun bencana alam tentu sulit dielakkan. Nah, ketika pukul 5.45 kita buka pintu itu, ternyata di dalam ruangan itu sudah terdapat genangan air setinggi kurang lebih 10 cm. Di mana genangan itu ternyata menembus kotak suara yang sudah terbungkus plastik. Nah, secara paralel saya selaku Ketua RW melaporkan kejadian tersebut itu kepada PPS Sunterjaya. Sambil kita memindahkan kotak suara itu ke halaman depan sini. Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, memang mengatur mekanisme pemilu susulan untuk wilayah terdampar bencana alam. Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara menyebutkan pemilu susulan paling lambat digelar 10 hari setelah pemungutan suara. Dari Jakarta, Disti Arifa dan Yudi Permana melaporkan. Pemirsa, sebanyak 1.297 TPS di wilayah Papua belum melaksanakan pencoblosan. Selain persoalan distribusi, polemik konflik sosial pada pelaksanaan sistem noken membuat pencoblosan juga tertunda di sejumlah daerah. Berdasarkan data dari 15.213 TPS di Papua, baru dilakukan pencoblosan di 13.916 TPS. Artinya masih ada 1.297 TPS yang belum melaksanakan proses pencoblosan. Seluruhnya berasal dari 3 provinsi, yakni Papua sebanyak 34 TPS, Papua Tengah sebanyak 1.172 TPS, dan Papua Pegunungan sebanyak 91 TPS. Kendala pelaksanaan banyak terjadi di wilayah Papua Tengah dan Papua Pegunungan yang menggunakan sistem noken. Sistem noken ini kental dengan kerawanan konflik sosial. Seperti di Puncak Jaya, ada tarik ulur perebutan suara massa sehingga pencoblosan tidak bisa dilaksanakan. Dari 15.213 TPS, ini sudah kita laksanakan 13.916. Sedangkan yang masih tersisa ini 1.297 TPS. Nah, ini mudah-mudahan besok itu bisa dilaksanakan semua.
yang 34 TPS yang ada di daerah Papua, terus 1172 di daerah Papua Tengah, dan 91 TPS di daerah pegunungan bisa besok, mudah-mudahan dengan malam ini saya minta untuk bisa dikoordinasikan cepat sehingga coblos ulang itu bisa dilakukan besok. Dari Jayapura, Papua, Freddy Nuboba melaporkan. Sebuah TPS unik berada di kota Tegal, Jawa Tengah. Mengusung konsep warung Tegal atau warteg, pemilih bisa langsung menyantap berbagai makanan usai mencoblos. Sementara di Ponorogo, Jawa Timur, belasan warung makan menyediakan makan gratis bagi warga yang sudah menyuarakan hak pilihnya. Inilah TPS 32 yang unik di Kampung Warteg, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, Jawa Tengah. Masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya bisa langsung menyantap makanan ala warung Tegal yang sudah disiapkan. Para petugas KPPS pun menggunakan kostum pelayan warteg lengkap dengan topi koki. Sejumlah warga mengaku senang usai mencoblos bisa menikmati makanan warteg dengan 20 macam menu masakan sepuasnya. Pengelola warteg mengatakan pihaknya telah menyiapkan makanan untuk para pemilih dengan jumlah mencapai 300 porsi. Hal ini merupakan kepedulian komunitas warteg atas diselenggarakannya pemilu 2024. Kita 200 atau 300 porsi bisa nanti tercukupi, Pak, sesuai dengan DPT yang ada. Berarti kita sediakan DPT yang ada dengan jumlah yang ada. Nanti silakan sehabis coblos bisa menikmati hidangan yang kami sediakan gratis semuanya untuk masyarakat. Sementara itu antrian panjang terjadi di sebuah warung makan di Jalan Sudirman, Ponorogo. Warga rela mengantri untuk mendapatkan makanan gratis yang disediakan bagi para pemilih pemula yang telah menyuarakan hak pilihnya. Dengan menunjukkan KTP dan tinta di jari, pengunjung diberi voucher untuk bisa menikmati seporsi makan dan minum gratis. Warga yang sebagian besar pemilih pemula mengaku senang dengan kegiatan ini. Polres Ponorogo menyiapkan 12 outlet tempat makan dan satu sarana fitness yang ditujukan untuk si muda usia 17-25 tahun dan semuanya gratis atau free dengan menunjukkan KTP dan tanda bukti bahwa sudah selesai melaksanakan pencoblosan dengan sidik jari yang sudah tercelup tinta. Kurang lebih 1.200 makanan dan 100 member fitness khusus hari ini. Makan gratis dibagikan oleh sejumlah warung makan dan Polres Ponorogo sebagai bentuk kepedulian atas pelaksanaan pemilu 2024. Dari Tegal, Jawa Tengah dan Ponorogo, Jawa Timur, Yunibar dan Ahmad Subeki melaporkan. Pemirsa, berbagai cara dilakukan untuk mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2024. Seperti salah satu gerai gelato di Padang, Sumatera Barat yang memberikan es krim khas Italia ini secara cuma-cuma alias gratis bagi masyarakat yang telah mencoblos. Ragam gelato berwarna-warni ini sungguh menggugah selera. Ya, siapa yang tak mau mencicipi es krim asal Italia ini secara gratis? Cukup dengan memperlihatkan tinta di jari sebagai tanda telah menggunakan hak pilih dalam pemilu. Pengunjung bisa mendapatkan gelato secara cuma-cuma. Berlokasi di Jalan Niaga, Kelurahan Pondok, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Sebuah toko es krim ini sengaja menawarkan promo khusus pemilu pada pelanggannya. Berbagai macam rasa disediakan, mulai dari buah-buahan hingga coklat. Warga pun rela mengantri dan beramai-ramai mendatangi toko es krim ini. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan
terhadap pemerintah dalam mensukseskan pemilu 2024. Kaget juga sih tadi infonya ya. Awalnya nggak terinfo juga kalau ada free gelato. Tapi bagus sih, menarik juga. Kita sudah dapat memilih, tapi juga dapat gelato juga. Bagus lah Pak ya. Bagus, bisa bikin orang nggak golput. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, masyarakat dapat secara bebas menyuarakan haknya dan termotivasi untuk tidak golput dalam pemilihan umum 2024. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Ketua KPPS di Bondowoso, Jawa Timur melahirkan saat sedang melakukan tugasnya. Sang bayi lahir dalam kondisi selamat di rumah warga terdekat. Fitrianingsi melahirkan bayinya saat masih menjalankan tugas di TPS 11, Dusun Pelalangan, Desa Bandilan, Kecamatan Prajekan, Bondowoso, Jawa Timur. Kejadian berawal saat Ketua KPPS yang tengah hamil ini merasakan sakit di bagian perut. Petugas dan warga kemudian membawanya ke rumah warga terdekat. Tak diduga, Fitria akhirnya melahirkan sang buah hati pada hari pencoblosan kemarin. Belum selesai, ada beberapa surat suara yang belum ditandatangani begitu. Nah, ini sakit perut begitu yang bersangkutan. Sehingga yang bersangkutan itu sakit perut dan dibawalah ini pada waktu itu dibawa ke rumah warga gitu. Karena kan terlihat itu kan orang hamil itu kan besar. Karena sakit lahirnya di rumah warga akhirnya kita. Sang bayi lahir dalam kondisi selamat dan langsung mendapatkan perawatan. Petugas dari Puskesmas Prajekan telah mengecek kondisi ibu dan bayi untuk selanjutnya mendapatkan perawatan intensif. Proses tahapan pemilu di TPS berjalan lancar dilanjutkan oleh petugas yang lainnya. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad melaporkan. Pemirsa, pameran otomotif terbesar kembali digelar di JI Expo Kemayoran, Jakarta. Ratusan unit kendaraan ditampilkan, tak terkecuali ragam mobil listrik yang kini tengah digandrungi. Ratusan jenis kendaraan baik mobil maupun motor terbaru ditampilkan dalam Indonesian Motor Show atau IMS 2024 yang digelar di JI Expo Kemayoran, Jakarta. Sebanyak 180 peserta termasuk ragam brand kendaraan listrik mengikuti pameran yang ditunggu-tunggu para pecinta otomotif ini. Presiden Joko Widodo hadir di hari pertama sekaligus meresmikan IMS 2024. Dalam kesempatan itu, Jokowi mengatakan bahwa kendaraan bertenaga listrik akan menjadi masa depan bagi industri otomotif di Indonesia. Indonesia Motor Show digelar mulai tanggal 15 Februari hingga 25 Februari 2024 mendatang. Pengunjung bisa menikmati banyak jenis kendaraan yang dipamerkan dengan harga tiket masuk Rp50.000 untuk hari Senin hingga Kamis dan Rp85.000 untuk Jumat hingga Minggu. Tak hanya pameran otomotif, pengunjung juga bisa menikmati sejumlah acara hiburan musik hingga pertunjukan atraktif dan komunitas mobil serta motor yang ada di tanah air. Dari Jakarta, Tim Liputan. MNC Finance kembali memberikan grand prize bagi nasabahnya dalam program Gebiar Promo tahun 2023. Kali ini seorang warga asal Subang, Jawa Barat mendapatkan hadiah sepeda motor sebagai bentuk apresiasi kepada para debiturnya. Hajah Ratinah, warga Dusun Tanjung Sari, Kecamatan Belanakan, Subang, Jawa Barat, menjadi debitur yang beruntung mendapatkan hadiah sepeda motor dari MNC Finance. Sepeda motor diterima oleh suaminya Dedi Susanto di rumahnya. Gebiar Promo 2023 merupakan program tahunan MNC Finance kepada debitur yang memiliki kontrak lebih dari satu kali. Kayak mimpi sih, saya juga sempat nggak percaya. Pas saya ternyata benar, alhamdulillah saya dapat
door prize motor PCX ABS 160. Harapannya ini jadi momentum bagi debitur-debitur agar tetap setia di MNC Finance, dan mudah-mudahan banyak debitur yang melakukan top up dan semakin banyak lagi yang dapat hadiah. Gebiar Promo 2023 MNC Finance merupakan bentuk apresiasi kepada nasabah yang mempercayakan MNC Finance sebagai perusahaan pembiayaan. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, Juanda iNews melaporkan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif resmi meluncurkan Apresiasi Kreasi Indonesia atau AKI 2024. Program tersebut dihadirkan pada tahun 2024 dan akan diselenggarakan di 12 kota kabupaten di seluruh Indonesia. Apresiasi Kreasi Indonesia 2024 secara resmi diluncurkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dengan mengusung tema kreasi. Di tahun keempat ini AKI hadir dengan inovasi baru, yaitu melibatkan subsektor ekonomi kreatif tambahan seperti game. Sukses digelar tahun lalu, AKI 2024 akan membuka kesempatan bagi pelaku parekraf untuk saling berkolaborasi dan bersinergi sehingga tercipta pondasi ekonomi Indonesia yang semakin kuat. Sekarang ditambahkan game, ini yang terbaru tahun ini. Yang kedua, kita fokus di mentoring yang akan meningkatkan kualitas dari produk-produk ekonomi kreatif ini. Kita harapkan ini akan meningkatkan kontribusi ekonomi kreatif ke PDB kita bisa mencapai angka 8%. Dan harapannya juga seperti teman-teman itu sampaikan testimoni bahwa apa yang AKI lakukan harapannya tepat sasaran, juga tepat manfaat dan juga harusnya tepat waktu sehingga teman-teman ini bisa segera naik kelas dan segera bisa membawa devisa masuk ke Indonesia, Mas. Bekasi akan menjadi kota pertama penyelenggaraan AKI 2024 dan dilanjutkan di Serang, Singkawang, Magelang, Blitar, Denpasar, Palu, Toba, Ternate, Tanjung Pinang, Labuan Bajo, dan Merauke. Pendaftaran AKI 2024 dimulai pada Selasa 13 Februari 2024 pukul 00 WIB melalui akun Instagram @apresiasikreasi-Indonesia dan tidak dipungut biaya. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan.